Ya, filsafat ilmu, kita akan masuk langsung ke situ. Ya, nah jadi pengetahuan itu merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Jadi pengetahuan merupakan hasil dari proses manusia, usaha manusia untuk mengetahui sesuatu. Nah, berbedanya caranya dalam mendapatkan pengetahuan tersebut, serta tentang apa yang dikaji oleh pengetahuan tersebut, itu akan membedakan antara jenis pengetahuan yang satu dengan pengetahuan yang lain. Jadi cara mengkajinya, maka kita tidak akan bisa mengkaji ilmu sosial seperti kita mengkaji ilmu fisika misalnya. Nah, pengetahuan dikembangkan manusia itu disebabkan ada dua hal yang utama, yakni yang pertama bahwa manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Jadi yang pertama bahwa manusia itu mampu untuk mengkomunikasikan apa yang dia terima atau informasi yang dia dapatkan. Nah, yang kedua adalah kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Jadi manusia itu mempunyai kemampuan untuk berpikir menurut alur kerangka berpikir tertentu. Nah, ini merupakan suatu proses secara garis besar ini merupakan proses berpikir secara menalar atau penalaran di situ. Ya, penalaran, bagaimana kita menalar. Nah, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, sehingga supaya pengetahuan yang dihasilkan penalaran mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan melalui suatu cara tertentu. Tidak asal hanya berpikir, tapi karena tujuannya adalah menemukan kebenaran, maka harus ada proses di dalamnya atau cara-cara tertentu yang bisa dianggap valid atau sahih kalau proses penarikannya dilakukan menurut cara tertentu itu. Cara-cara tertentu itu merupakan cara-cara yang kemudian sudah disepakati bersama. Ya, cara-cara misalnya bagaimana kita pengetahuan dan ilmu. Kita tahu cara membuat kue misalnya. Oh, bahannya tepung, ada air, ada telur, ada gula di situ. Tetapi kita hanya sekedar tahu itu terbuat dari situ. Nah, ilmu berbicara langkah-langkahnya. Berapa bahan baku yang diperlukan dari tepung, gula, berapa telur, terus bagaimana cara pencampurannya, itu ilmu. Ya, itu merupakan suatu ilmu. Nah, cara penarikan kesimpulan disebut akan melibatkan cara kita logika berpikir atau pengkajian untuk berpikir secara sahih. Pengetahuan banyak jenisnya, ya. Dan ilmu merupakan bagian dari pengetahuan atau objek telaahnya adalah dunia empiris. Dan proses mendapatkan pengetahuan sangat ketat yaitu melalui metode ilmiah. Apakah seorang yang berfilsafat tidak menjalani step-step daripada metode ilmiah? Saya pikir iya. Mereka tetap akan berpatokan kepada who, how, where, ya itu 5W1H ya, 5W1H. Dan itu memang harus selalu dikembangkan itu 5W1H. Dan saya kira ketika kita menghermeneutik ini juga dipakai di situ. Ya, menghermeneutik ini akan dipakai, ada langkah-langkah kita menghermeneutik ayat di situ. Ya. Nah, sumber pengetahuan berawal dari sikap manusia yang meragukan setiap gejala yang ada di alam semesta ini.
Manusia tidak mau menerima saja hal-hal yang termasuk nasib dirinya sendiri. Jadi ada hal-hal yang mendasari itu. Bahkan René Descartes pernah berkata, de omnibus dubitandum. Ya, de omnibus dubitandum. Yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu harus diragukan. Orang yang merasa diri tahu berfilsafat, sebenarnya dia tidak sedang menjalani suatu kehidupan berfilsafat. Artinya apa? Orang yang merasa diri sudah tahu tentang filsafat, maka dia akan berhenti berproses. Ya, akan berhenti untuk berproses. Justru dikatakan orang yang sudah merasa diri tahu berfilsafat, sebenarnya dia tidak tahu tentang filsafat itu. Ya, keraguan terhadap sesuatu mendorong manusia untuk menggunakan fungsi panca indera untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, sesuatu yang diketahui manusia disebut pengetahuan, dan pengetahuan ini didasari oleh beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidup. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan itu tujuan pertamanya adalah memenuhi kebutuhan kita, agar supaya kita bisa berlangsung untuk kehidupan ini. Yang kedua, pengetahuan itu dikembangkan supaya kita bisa mengetahui arti kehidupan itu sendiri. Ya, arti kehidupan. Nah, arti kehidupan seseorang akan berbeda dengan orang lain, tergantung bagaimana caranya dia memaknai kehidupan itu. Nah, seorang petani akan memaknai arti kehidupannya adalah bahwa dia harus menyediakan bagi orang lain. Seorang tentara akan memaknai kehidupannya dengan cara yang berbeda dari petani, bahwa dia harus berkorban untuk negaranya, untuk mempertahankan negaranya. Jadi arti kehidupan seseorang akan berbeda-beda menurut cara pandangnya. Nah, tujuan berikutnya adalah mempertahankan kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi pengetahuan itu dipakai untuk mempertahankan kehidupan dan keberlangsungan kemanusiaan itu sendiri, keberlangsungan kita di muka bumi ini. Dan tujuan itu dipakai untuk mencapai tujuan hidup kita. Ya. Apa tujuan hidup kita? Ya, untuk berarti bagi orang lain. Berarti seperti apa? Ya, untuk memberi dampak. Ya, untuk memberi dampak seperti apa? Maka akan ada pengejaran ke sana, pengejaran. Nah, keempat tujuan di atas jelaslah bahwa pengetahuan adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, pengetahuan yang memuaskan manusia adalah pengetahuan yang benar. Pengetahuan tidak benar adalah kekeliruan. Makanya tadi di awal saya berkata, saya pernah nonton Rocky Gerung. Bagi kita mungkin dia seorang yang aneh begitu ya. Aneh cara berpikirnya, bahwa jembatan tol itu akan memisahkan orang untuk bisa bertemu dan menikah katanya di situ. Ya, pernah dengar itu ya. Bahwa ternyata cara bernalar yang benar akan menentukan hasil yang benar. Ya, itu menurut dia. Dan memang ya, kalau kita punya dasar yang kuat untuk bernalar dan cara penalaran kita benar, maka hasilnya akan benar. Nah, untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, maka manusia harus mempunyai proses berpikir, harus melakukan proses berpikir di situ. Nah, berpikir adalah suatu aktivitas manusia untuk menemukan kebenaran. Apa yang disebut benar oleh seseorang belum tentu benar bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu kriteria atau ukuran kebenaran. Nah, dalam
Kamus Bahasa Indonesia dikatakan kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Jadi kebenaran yang cocok bagi seseorang. Sekarang lagi merambah tentang konsep Tritunggal, betul kan? Tritunggal itu memang kan sudah dipikir dari awal, dari masa awal-awal kekristenan. Jadi karena dasar berpikir akan menentukan hasil. Karena itu saya membahas di mulai dari dasar berpikir atau keresahan yang timbul. Jadi kalau kita bicara di awal, kenapa? Sehingga karena Kristen ini kan mulai dari mana? Dari dasarnya Yahudi. Yahudi itu kan percaya monotheism, satu Tuhan. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah, hai Israel, bahwa Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Nah, sedangkan dalam konsep berpikir orang Kristen itu terbagi. Keresahan yang timbul bahwa orang Kristen itu dianggap tidak menyembah Allah yang Esa. Sehingga konsep berpikir akhirnya terbagi bahwa satu, mempertahankan monotheism, Allah yang Esa, tapi menghilangkan ketritunggalan. Yang kedua, mempertahankan ketritunggalan, kemudian menghilangkan monotheism. Nah, dari dasar berpikir ini, itu akan keluar berbagai pemahaman dari situ. Nah, sama seperti itu. Nah, kebenaran berarti keadaan yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya, atau sesuatu yang sungguh benar-benar ada. Nah, sementara kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau ketetapan itu sendiri. René Descartes, mungkin ada di pembahasan saudara, berkata begini, dalam segala ada yang dalam hidup ini dimulai dengan melakukan sesuatu. Bahkan juga Hamlet itu merupakan si peragu yang berseru kepada Ophelia, lagukan membawa bintang-bintang itu api. Ragukan bahwa matahari itu bergerak. Ragukan bahwa kebenaran itu dusta. Tetapi jangan ragukan cintaku, katanya. Ya, Hamlet. Ya, kebenaran adalah pernyataan tanpa ragu. Kita bisa meragukan segala sesuatu, tetapi kebenaran yang kita pegang itu, ya. Tapi jangan ragukan cintaku. Bagi yang jomblo-jomblo, ini bisa dipakai puisi dari Hamlet si peragu kepada Ophelia. Dulu saya pernah nonton waktu saya masih kecil film Little Missy. Little Missy. Pernah nonton film Little Missy di TVRI? Ya. Ya, Pak John sudah ketawa, Pak Hari ketawa, ya, sudah pernah nonton. Apa yang selalu yang si itu penunggang kuda kalau taruh mawar itu, dalam cinta ada kepercayaan. Iya, dalam cinta ada kepercayaan. Nah, ini kan suatu statement filsafat sebenarnya. Dalam cinta ada kepercayaan. Nah, kepercayaan seperti apa? Yang dia yakini, yang dia tidak ragu di situ. Nah, jadi kebenaran adalah pernyataan tanpa ragu. Nah, ukuran kebenaran yaitu berpikir merupakan suatu aktivitas manusia untuk menemukan kebenaran. Nah, jadi prinsip-prinsip filsafat dipakai untuk menemukan kebenaran. Dan kebenaran ini tidak diragukan lagi. Tapi ternyata kebenaran A, kebenaran bagi seseorang, belum tentu merupakan kebenaran bagi orang lain. Jadi tadi dikata kebenaran yang semu, bukan kebenaran yang absolut. Ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi akan hal ini, apalagi sebagai seorang hamba Tuhan? Kita tahu kebenaran absolut, bahwa Tuhan itu adalah kebenaran absolut yang sesungguhnya.
tidak bisa dibantahkan. Tetapi ada prinsip-prinsip kebenaran. Ada yang namanya prinsip-prinsip kebenaran. Kebenaran dalam hal memberi, kebenaran dalam hal kebenaran dalam hal ini dan itu. Banyak hal di situ. Jadi dalam hal ini, sebentar. Ada yang kebenaran yang dipikirkan oleh kaum rasionalis. Ada juga kebenaran yang dipikirkan oleh kaum empiris. Ya, penalaran secara rasional atau penalaran berdasarkan pengalaman di situ. Ini juga membuahkan hasil yang berbeda terhadap kebenaran itu. Dan juga sehingga dari situ muncul juga kebenaran yang, tunggu sebentar, mana ini, wahyu ya, atau intuisi. Dari situ muncul juga. Jadi bisa di samping rasionalisme dan empiris, masih terdapat cara untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran yang lain, yaitu intuisi dan wahyu, ya. Nah, pengetahuan yang didapat secara rasional maupun secara empiris, kedua-duanya merupakan induk dari sebuah rangkaian penalaran rasional, penalaran empiris. Ini merupakan induk dari suatu rangkaian penalaran. Tapi intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui proses penalaran tertentu. Ya, seseorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah tiba-tiba saja bisa mendapatkan jawaban. Ya, bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut tanpa melalui proses berpikir yang berliku-liku. Ya, itu intuisi. Cara mendapatkan jalan keluar tanpa yang tiba-tiba, tanpa melakukan, sehingga dia tidak bisa menerangkan dari mana saya dapatkan jalan keluar ini. Dari mana saya mendapatkan jalan keluar ini. Tadi kita bicara Ayub, kita bicara Abraham tadi. Tiba-tiba Abraham mendapatkan pencerahan, pergi keluar. Tapi dari mana proses dia mendapatkan itu? Dia tidak bisa menjelaskan. Ya, susah untuk dijelaskan. Tiba-tiba kita lagi diam-diam begini, tiba-tiba bikin keripik udang misalnya. Nah, dari mana proses itu? Ya, apakah bisa dipikir secara rasional? Nah, ini intuisi. Ya, seseorang yang pikirannya terpusat pada suatu masalah, tiba-tiba menemukan jawaban. Seperti kata si filsuf itu, eureka. Aku menemukan. Ya, siapa itu eureka itu, saya lupa lagi namanya. Archimedes. Ya, Archimedes. Ini memang Pak Yegar ini luar biasa. Ya, eureka, menemukan sesuatu. Prosesnya seperti apa? Tiba-tiba eureka, ya, keluar dari muncul tiba-tiba dari benaknya, ya, lengkap dengan jawabannya tanpa proses kita tahu dari mana ke mana. Nah, sedangkan wahyu itu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat nabi-nabi misalnya. Pengetahuan ini kemudian disalurkan kepada nabi-nabi yang diutus sepanjang zaman agama. Nah, bukan saja merupakan pengetahuan mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah-masalah yang transendental di situ sebagai latar belakang, misalnya penciptaan manusia, kemudian akhirat nanti bagaimana, ya, kehidupan manusia di sebelum dan sesudah itu.
Nah, pengetahuan ini didasarkan pada kepercayaan akan hal-hal yang gaib atau supranatural. Kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, kepercayaan kepada Nabi sebagai pengantara, dan kepercayaan kepada wahyu sebagai pencapaian. Nah, ini merupakan dasar dari penyusunan pengetahuan, dan ini adalah kepercayaan yang merupakan titik tolak dalam agama. Jadi ada rasionalis, ada empiris. Ini sudah jelas. Tetapi ada yang namanya intuisi dan wahyu di situ. Ya. Nah, jadi ini masing-masing akan menghasilkan berbagai pendapat, berbagai pengalaman dalam proses atau cara kita berpikir atau cara kita bernalar. Misalnya suatu pernyataan harus dapat dipercaya untuk dapat diterima. Pernyataan ini bisa saja selanjutnya dikaji dengan metode lain secara rasional. Bisa dikaji misalnya umpamanya pernyataan-pernyataan yang terkandung di dalamnya bersifat konsisten atau tidak. Nah, ini kita lihat konsisten atau tidak. Jadi satu pernyataan pewahyuan misalnya itu bisa dikaji secara rasional apakah konsisten atau tidak. Singkatnya, jadi agama itu dimulai dengan rasa percaya, dan lewat pengkajian selanjutnya kepercayaan itu bisa meningkat atau menurun. Banyak kepercayaan dalam dunia ini. Dari tiap-tiap kepercayaan itu banyak yang jadi pengikutnya atau kurang pengikutnya. Kenapa? Karena tadi itu konsistensinya bersifat konsisten atau tidak. Nah, ilmu itu dimulai dengan rasa tidak percaya, dan setelah melalui proses pengkajian ilmiah, kita bisa diaktifkan akan tetap pada pendirian semula atau tidak. Oke, tadi saya katakan, ya, di kelas ini kita bisa mulai meragukan dasar teologi kita. Lewat apa tadi? Lewat cara kita bernalar. Kita kaji secara ilmiah. Ya, konsistensinya di situ. Nah, ada beberapa teori-teori kebenaran. Ya, teori koherensi. Nah, teori ini yang pertama itu teori koherensi. Ada banyak teori-teori, tapi saya cuma mengambil beberapa saja. Teori ini dikembangkan oleh kaum idealis dan sering disebut teori konsistensi atau teori saling berhubungan. Nah, dikatakan demikian karena teori ini menyatakan bahwa kebenaran tergantung pada adanya saling hubungan secara tepat antara ide-ide yang sebelumnya telah diakui oleh kebenaran. Jadi ada konsistensi kebenaran yang sebelumnya, ide kebenaran sebelumnya dengan ide kebenaran yang timbul. Ada saling keterkaitan, ada saling hubungan. Misalnya contohnya, ada pernyataan berkata, di luar hujan turun. Di luar itu hujan lagi turun. Adalah benar jika apabila pengetahuan tentang hujan kita tahu, hujan itu adalah air yang turun dari langit, atau ada proses fisika kimianya di atas, bersesuaian dengan keadaan cuaca yang mendung, gelap, dan temperatur dingin, dan fakta-fakta yang menunjang. Di luar hujan turun, benarkah demikian? Bagaimana dengan kebenaran yang lain? Oh iya, memang benar ada air yang turun dari langit.
dingin, ya. Oh, mendung, gelap, bahkan mungkin ada petir, ya. Temperatur terasa dingin. Nah, ini merupakan ide kebenaran yang menunjang tentang ide kebenaran yang sebelumnya. Ya. Pernyataan yang berikutnya misalnya, semua manusia pasti mati. Semua manusia pasti mati. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Maka pernyataan bahwa si fulan adalah manusia dan si fulan pasti mati adalah benar pula. Semua manusia pasti mati. Saya, Hence, seorang manusia. Ini kebenaran pertama. Saya pasti mati. Ide yang saling berkesinambungan, berhubungan. Ya. Nah, jadi ada konsistensi di situ. Ya, kesimpulan dari teori ini bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu kita ketahui. Nah, teori ini juga dinamakan teori justifikasi atau penyaksian tentang kebenaran. Karena menurut teori ini suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau justifikasi oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, diakui kebenarannya. Nah, yang ketiga, ukuran dari teori ini adalah konsistensi dan persisi. Persisi, tepat. Nah, misalnya, kita tahu dulu bahwa Yesus mati di salib. Bagaimana dengan kebenaran saat ini? Apakah masih tetap konsisten? Apakah masih tetap persisi? Ya, tidak ada yang meragukan tentang itu kecuali mereka yang di luar. Bahkan penulis-penulis Roma pun pada zaman itu menulis tentang hal itu. Jadi ide-idenya ini berkesesuaian, konsisten. Ya, kalau dulu dikatakan Yesus mati, baru kali saat ini dikatakan Yesus tidak mati, berarti tidak konsisten dong. Berarti iman kita tidak benar. Tidak benar. Nah, yang kedua adalah teori korespondensi. Jadi, teori ini diterima oleh kaum realis. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu pernyataan sesuai dengan fakta, maka pernyataan itu benar. Jika suatu pernyataan sesuai dengan fakta, maka pernyataan itu benar. Misalnya, bila ada orang yang menyatakan bahwa Pulau Bali adalah pulau yang sangat eksotik, benar atau salah? Benar kan? Benar. Benar, ya, Pak. Tergantung. Sudah lama di Bali udah nggak merasakan eksotik lagi. Ya. Atau dikatakan bahwa sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia. Tidak ada yang meragukan tentang hal itu. Ya. Nah, pernyataan itu sesuai dengan fakta. Ya, terbesar, terpanjang. Yang terpanjang sungai apa? Terpanjang Mississippi. Mississippi terpanjang ya. Ya, bisa. Sungai Mississippi sungai terpanjang di dunia. Karena faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu, maka pernyataan sesuai dengan fakta. Nah, misalnya lagi, ibu kota Indonesia adalah Jakarta sebelum berpindah nanti. Ya, faktanya memang Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Jadi pernyataan sesuai dengan fakta.
Nah, jadi kesimpulan dari teori ini atau teori korespondensi ini, menurut teori ini kita mengenal dua hal, pernyataan dan kenyataan. Apa yang kita nyatakan sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kedua, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi kebenaran, pernyataan dan kenyataannya harus sama. Itu kebenaran menurut teori ini. Ada teori pragmatis yang ketiga. Teori ini menganggap pernyataan bahwa teori atau dalil ini memiliki kebenaran bila memiliki kegunaan dan manfaat bagi kehidupan manusia. Ada asas guna, asas manfaat di situ. Jadi kaum pragmatis menggunakan kriteria kebenarannya dengan kegunaan atau utility, dan dapat dikerjakan, workability, dan akibat yang memuaskan, satisfactory, consequence. Jadi kegunaan yang bisa dikerjakan dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Misalnya ilmu kedokteran misalnya. Jadi di sini di dalam buku yang saya baca di situ teori tentang partikel misalnya tidak akan berumur lebih daripada 4 tahun dan teori partikel ini berguna. Misalnya ilmu embriologi misalnya diharapkan juga mengalami revisi setiap kurun waktu dalam 15 tahun. Nah, ini merupakan asas pemanfaatan di situ. Dan jadi kesimpulan teori ini, kebenaran suatu pernyataan dapat diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bisa bermanfaat atau tidak, bisa bersifat pragmatis atau fungsional dalam kehidupan praktis. Nah, dari 3 teori ini ada teori-teori yang lain, tapi lebih ini teori kesesuaian tadi, koherensi, dan kemudian ada teori korespondensi dan teori pragmatis. Nah, ini 3 teori. Ada teori yang lain yang juga masuk, ada teori performatif, yaitu tergantung daripada kepemimpinan negara, pemerintahan, agama. Jadi kebenaran performatif dapat membawa kehidupan sosial yang rukun di situ. Ada teori struktural. Teori ini menyatakan bahwa jika suatu teori benar jika berdasarkan kebenaran dari komunitas ilmuwan yang mendukung teori itu atau paradigma itu. Oke, kita masuk di bagian yang bagaimana menemukan kebenaran. Bagaimana menemukan kebenaran? Oh ya, Ibu Ketua Kelas, kita selesai jam berapa? Kali ini hari pertama saya presentasi semua. Hari berikutnya Bapak Ibu yang mempresentasikannya. Iya. Kurang tahu saya Pak untuk jamnya. Kalau sebelumnya itu biasanya 2 jam aja Pak. Oh, 2 jam ya. Kita sudah lebih ini ya. 6, 7, 8, 9. Yang saya besok pastikan dulu sama Bu Okanya. Oke. Kalau begitu tolong diatur siapa yang akan presentasi besok. Kan di tugas yang saya kirim itu presentasinya berdasarkan abjad. Ya kan? Berdasarkan abjad nama ya Pak ya? Iya. Atau sesuai buku aja Pak? Sesuai buku. Ya, daftar buku aja, nggak apa-apa. Sesuai daftar buku. Oke, berarti yang terakhir memasukkan itu yang di belakang ya. Ya, boleh.
Bagaimana yang lain? Sesuai abjad nama. Oh, berarti saya yang paling terakhir dong. Kan saya namanya Y. Saya juga gitu, Pak. Iya. Kalau paling abjad saya paling pertama besok. Nama aja, Pak. Abjad nama. Nah, cuman ada teman-teman kita yang baru masuk di seminggu sebelum kita kuliah. Ada tadi yang baru Pak Edgar juga baru tadi masuk. Ya, itu bagaimana. Jadi mereka nanti yang akan presentasi di akhir nanti. Ya. Menurut Bapak sendiri, Bapak dokter sendiri gimana baiknya Pak untuk presentasi besok? Ya memang saya di awalnya sesuai abjad nama. Ya sudah Pak, sesuai aja nama aja Ya Pak. cuma kalau begitu yang Pak aja Pak yang Pak awal. Pak Made, terus siapa yang terakhir? Ibu Yulia, Pak Pak Eder itu nanti di hari Jumat ya. Ya. Oke, nanti tolong disisipkan ke hari Jumat. Berarti besok kita akan masuk ke 6 presentasi ya. 6 orang. Iya, 6 orang. Tiap hari 6 orang. Oke, saya lanjut sedikit lagi bagaimana cara menemukan kebenaran ilmiah. Ya, jadi penemuan kebenaran secara ilmiah merupakan kegiatan penelitian ilmiah yang dibangun di atas dasar-dasar atau teori-teori tertentu. Nah, ini sebentar saya akan kirim ke grup ya. Materi ini saya akan kirim ke grup. Nah teori itu yang ditemukan itu harus dapat diuji keajekannya dan kejituan internalnya. Artinya jika penelitian ulang dilakukan dengan langkah-langkah serupa pada kondisi yang sama, maka akan diperoleh hasil yang sama. Ya, vaksin corona kan sudah ditemukan di Cina, tapi kan kemudian masih diuji di Indonesia karena perbedaan suhu dan perbedaan manusia aja juga di situ ya, jadi diuji. Bagaimana untuk sampai pada kebenaran ilmiah? Jadi harus melewati 3 tahap, ya, skeptik, analitik, dan kritis. Skeptik itu tidak asal menerima sesuatu kebenaran. Jadi meragukan terlebih dahulu. Ragukan. Ada yang mengajar saya bisnis. Dikatakan begini, kalau ada seseorang yang mengajak kamu bisnis, kamu harus meragukan dulu pribadi orang itu. Supaya kita tidak tercebur dan menyerahkan semuanya. Ya. Jadi harus meragukan dulu orang itu. Sehingga kita bisa menyelidiki latar belakangnya. Kita menyelidiki personifikasinya. Kita menyelidiki kehidupannya. Kita menyelidiki bagaimana pengaturan bisnisnya. Jadi bagi yang jomblo-jomblo, ya, ketika ada seseorang menyatakan cintanya, ya tadi dikatakan kebenaran itu, ya tadi itu, ragukan dulu kebenarannya, kebenaran cintanya, selidiki dulu, ya selidiki dulu, bagaimana kehidupannya, selidiki dulu, ya sama seperti itu. Sama juga. Kita juga tidak bisa sembarang mengundang pengkhotbah untuk datang berkhotbah di gereja kita. Kita pasti harus menyelidiki dulu. Iya kan? Jangan langsung terlanjur percaya. Tiba-tiba saja dia ketemu kita, lalu kemudian dia, mohon maaf, dia bernubuat terhadap kita. Kamu begini-begini, kamu punya masalah begini-begini. Wah, kita langsung tercengang. Ternyata dia sudah mendapatkan info dari banyak orang tentang kita. Itu bisa saja terjadi. Jadi ragukan dulu. Ya. Lalu kemudian
Yang kedua adalah analisa, analitik. Kita menganalisa. Kita analisa apakah relevan tidak dan lain-lain. Nah, di situ ya fungsi pemikiran, di situ penalaran kita. Lalu kemudian kita kritisi, kita berpikir ilmiah. Di situ kita bagaimana kita mengembangkan kemampuan untuk menimbang setiap permasalahan yang dihadapi secara objektif, jangan secara subjektif. Manusia itu condong memandang secara subjektif. Apalagi orang timur itu, kita ini daerah timur ini, itu juga subjektif. Lihat orangnya, lihat posturnya, lihat cara bicaranya, kita langsung bisa percaya kepada dia. Subjek. Padahal kita harus melihat secara objektif di situ. Nah, itu tadi cara menemukan kebenaran yang ilmiah. Tapi bagaimana dengan cara kebenaran yang non ilmiah? Cara menemukan kebenaran yang non ilmiah yang pertama akal sehat. Ya, akal sehat. Menurut Connaught, akal sehat itu adalah serangkaian konsep dan bagan yang memuaskan untuk kegunaan praktis manusia. Nah, sedangkan bagian konsep adalah seperangkat konsep yang dirangkaikan dengan dalil-dalil hipotesis dan teori. Akal sehat. Jadi kita lalu yang kedua untuk non ilmiah, kebenaran yang non ilmiah, prasangka. Nah, prasangka. Tadi akal sehat, yang kedua prasangka. Nah, penemuan pengetahuan yang dilakukan melalui akal sehat kebanyakan diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Jadi hal ini menyebabkan akal sehat mudah berubah menjadi prasangka. Ya, apalagi kalau kita berbicara agama, kita memperdebatkan soal agama, banyak prasangka di situ. Dengan akal sehat, orang cenderung ke arah perbuatan generalisasi yang terlalu dipaksakan sehingga hal tersebut menjadi prasangka. Yang ketiga, melalui pendekatan intuitif. Dengan intuisi kita tadi, ya, kita intuisi tadi berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau didapat dengan cepat melalui proses yang tidak disadari dan tidak dipikirkan terlebih dahulu. Nah, dengan intuisi orang memberikan penilaian tanpa didahului oleh suatu perenungan misalnya. Apa yang membedakan kita dengan mamalia? Binatang itu intuisinya kuat sekali sebenarnya. Ya, kita juga harus belajar dari situ untuk intuisi. Lalu kemudian ada penemuan kebetulan dan coba-coba. Penemuan kebetulan dan coba-coba. Kue apa yang coklat, yang bantat itu yang sangat terkenal. Brownies, Pak. Brownies. Brownies itu kan penemuan yang kebetulan kan. Karena kuenya bantat. Akhirnya ditemukan brownies. Sama ya Pak Dokter Eri ya. Penemuan obat-obat itu juga kan kebetulan juga ya. Banyak bicara kebetulan, dia makan tanaman ini, dia rasa enak. Kebetulan. Ya. Penemuan yang diperoleh tanpa direncanakan dan tidak pasti. Jadi misalnya seorang anak yang terkunci di kamar, maka dia akan cari jalan untuk keluar. Nah, kebetulan dia temukan jalan lewat jendela terbuka, dia keluar. Ya, kebetulan dan berhasil. Atau yang non ilmiah ini yang terakhir adalah pendapat otoritas ilmiah dan pikiran ilmiah. Misalnya, seorang dosen mengajar, maka apa yang diajarkannya oleh mahasiswa itu dianggap benar. Padahal belum tentu juga benar.
Iya kan? Nah, jadi misalnya seorang dokter atau seorang dengan pengalaman profesional atau kerja ilmiah atau seorang profesor, pendapat mereka seringkali langsung diterima tanpa diuji. Kebenarannya tanpa diuji dulu. Ya, karena dirasakan apa yang dipandang oleh mereka itu benar. Padahal pendapat otoritas ilmiah itu tidak selamanya benar. Bila pendapat tersebut tidak didasarkan pada hasil penelitian, namun hanya didasarkan pada pikiran logis semata. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Ya, ada pertanyaan?